mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai faktor produksi usaha tani. Nah, pertama kali kita harus tahu apa itu definisi dari produksi. Itu ada dua. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output sehingga nilai barang tersebut menjadi bertambah. Jadi, misalkan proses mengubah input itu misal seperti benih terus menjadi output seperti benih jagung. Outputnya apa? Outputnya itu adalah jagungnya. Nah, yang menyebabkan nilai barang tersebut menjadi bertambah. Jadi benih jagung itu harganya misalkan 2.000. Nah, menjadi jagung itu nanti bisa harganya menjadi 10.000. Nah, itu disebut dengan nilai barang yang bertambah. Kemudian segala kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah guna atas benda untuk memenuhi kebutuhan kepuasan manusia. Sedangkan faktor produksi itu ada 3 pengertiannya. Yang pertama itu adalah faktor produksi merupakan korbanan dari produksi, itu menurut Supartawi pada tahun 1990. Kemudian faktor produksi adalah input. Seperti yang kita bahas tadi, input itu adalah seperti pupuk, kemudian benih, terus pestisida dan sebagainya, itu disebut dengan faktor produksi. Kemudian ada faktor produksi adalah kegiatan, keadaan, jumlah dan kualitas produk. Kualitas faktor produksi menentukan jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan dalam proses produksi. Jadi, misalkan nih, faktor produksinya seperti input. Jumlah input dan kualitas input itu menentukan kualitas, jumlah dan kualitas produk yang akan dihasilkan. Jadi kalau misalkan benihnya baik, menggunakan benih unggul, maka kualitas produksinya dan jumlahnya juga akan lebih meningkat. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke faktor produksi usaha tani. Faktor produksi usaha tani itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah lahan. Jadi faktor yang mempengaruhi suatu produksi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah lahan. Nah, lahan ini sangat penting bagi kegiatan usaha tani. Kenapa? Karena tanpa adanya lahan, tentu pasti usaha tani tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian ada lagi tenaga kerja. Tenaga kerja itu tenaga kerja yang baik atau tenaga kerja yang memiliki SDM yang sangat baik itu akan mempengaruhi output dari usaha tani tersebut. Jadi misal tenaga kerja yang berpengalaman, karena dia mengetahui pengalamannya lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang tidak berpengalaman, tentu akan mengakibatkan kualitas dari suatu output tersebut berbeda dari tenaga kerja yang tidak berpengalaman. Kemudian modal. Semakin banyak modal yang digunakan dalam kegiatan usaha tani, maka akan semakin mempengaruhi jumlah dan kualitas dari suatu output tersebut. Kemudian manajemen. Ini adalah manajemen dari petani tersebut. Jadi semakin baik manajemennya dalam mengolah lahan, kemudian dalam menggunakan modal, maka akan semakin efisien dalam usaha tani tersebut dan akan mempengaruhi produksi dan kualitas dan jumlah dari output usaha. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada lahan. Jadi faktor yang mempengaruhi usaha tani tersebut adalah lahan. Yang pertama, satuan itu satuannya adalah hektar. Lahan merupakan penentu dari faktor produksi komoditas pertanian. Tanpa adanya lahan, pasti tidak akan terjadi suatu kegiatan usaha tani. Nah, jadi misalkan jika kita mewawancara seorang petani, kemudian kita tanya, Pak, lahan usaha taninya berapa? Kemudian dia bilang 1 petak sawah misalkan, atau 100 meter gitu. Nah, itu harus dijadikan kesatuan hektar. Kemudian
Semakin luas lahan, maka semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, di sini misal lahan yang 0,3 hektar dengan lahan yang 1 hektar, pasti juga hasil produksinya akan berbeda, akan lebih banyak lahan yang 1 hektar begitu. Jadi semakin luas lahan, maka semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan energi yang dicurahkan dalam suatu proses kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Tenaga kerja itu dipengaruhi oleh, jadi usaha tani itu juga tenaga kerja itu dipengaruhi oleh tersedianya tenaga kerja. Jadi suatu usaha tani itu harus tersedianya suatu tenaga kerja, baik itu dari pengolahan lahannya, kemudian pemupukan, penyiangan, terus hingga pemasaran nantinya. Kemudian kualitas tenaga kerja. Nah, ini seperti tenaga kerja yang berpengalaman dan tidak berpengalaman tadi. Jadi semakin berpengalaman tenaga kerja, maka jumlah produksi yang dihasilkan dan kualitas produksi yang dihasilkan akan lebih baik dibandingkan dengan yang tidak berpengalaman. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah laki dan perempuan. Kalau laki-laki berarti dia akan memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Sehingga kalau misalkan laki-laki dia mampu memupuk suatu komoditas pertanian dalam 1 hari bisa selesai 1 hektar. Nah, kalau perempuan karena tenaganya tidak lebih besar dari laki-laki, maka dia bisa memupuk 0,5 hektar dalam 1 hari misalkan. Kemudian tenaga kerja musiman. Nah, tenaga kerja musiman ini maksudnya itu adalah tenaga kerja yang cuman untuk pemupukan aja. Kemudian lagi tenaga kerja yang untuk penyiangannya lain begitu. Kemudian tenaga kerja, upah tenaga kerja juga mempengaruhi besar jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, kemudian ada modal. Modal adalah segala jenis barang yang dihasilkan oleh masyarakat. Itu ada modal. Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja di sektor pertanian di Indonesia terus menurun. Misalnya, di tahun 1990, lebih dari 50% pekerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Namun, angka ini menurun ke hanya kurang lebih 30% di tahun 2022. Meskipun demikian, angka 30% ini bukanlah angka yang kecil. Dengan meningkatkan kesejahteraan petani, kita dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat pedesaan. Kesejahteraan maupun kemiskinan yang ada dalam keluarga petani merupakan refleksi dari ekonomi di masyarakat pedesaan, di mana lebih dari 50% populasi pedesaan bekerja di sektor agriculture. Masalah lainnya adalah produktivitas pekerja sektor pertanian di Indonesia masih begitu rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga kita di Asia Timur. Produktivitas ini menjadi faktor yang penting karena produktivitas pada dasarnya memberikan gambaran akan kemampuan satu pekerja di sektor pertanian untuk menghasilkan produk pertanian dari pekerjaannya. Produktivitas sektor pertanian Indonesia pada tahun 2019 hanya sebesar 51,5 juta rupiah per pekerja. Angka ini lebih kecil ketika dibandingkan dengan China, yaitu 79,5 juta rupiah per pekerja, dan Taiwan 64,3 juta rupiah per pekerja. Produktivitas kita masih lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam sebesar 46,5 juta rupiah per pekerja. Tapi perbedaannya semakin kecil dari tahun ke tahun, dan bukan tidak mungkin mereka akan lebih produktif dibandingkan pekerja sektor pertanian kita di masa yang akan mendatang.